Bagaimana gemblengnya, ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Tidak. Yang dari Palu, Sulawesi, ada mengalami kesulitan? Coba pindah sini. Mbaknya baru datang. Oh ya, pindah sebelah sini. Maju sih. Tentang apa itu? Ketika apakah ini satu-satunya jalan itu mengaktifkan napas. Nah, di dalam napas kan ada nyawa, ruh. Bila mana kalau menurut saya dapatkan, bila mana napas masih ada terasa, pemikiran bisa mengaktif. Bila napas ini sudah tiada, dengan sendirinya dia lembut, padam-padam, sampai ke nyawa tadi yang sama atau energi atau ruh, maka disitulah pemikiran sudah tidak ada, hanya ketenangan. Jadi terkadang jika seumpamanya saya duduk atau lagi di kamar mandi atau di mana, terkadang kalau saya ke situ mengaktifkan napas, tidak ada lagi di hidung napas, tapi namun nyawa ada. Terkadang ada kayak mabuk sejenak. Jadi apakah itu jalan itu yang harus menuju ke gembleng? Panjenengan lupa dengan motivasi yang diberikan. Lupa apa masih ingat dengan motivasi yang diberikan? Iya. Kalau masih ingat, motivasi yang diberikan itulah jalan gembleng. Iya. Nonaktifkan otak atau pikiran, artinya tidak usah digunakan untuk berpikir. Yang namanya otak itu tidak usah digunakan untuk berpikir. Nonaktifkan hati atau batin, arti maksudnya hati kita itu tidak usah digunakan untuk membatin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat, arti maksudnya itu syahwat kita atau kelamin kita itu tidak usah digunakan untuk berkeinginan apapun. Ingin menuju suatu tempat, ingin itu, maksudnya seperti itu. Lah, diam yang dimaksud adalah tidak berpikir apapun, tidak membatin apapun, dan tidak berkeinginan apapun ketika mengalami proses. Nah, seperti itu. Dan motivasi yang diberikan itulah dulu yang berhasil mengantarkan saya. Gitu. Ada banyak motivasi spiritual, itu ada banyak, dan semuanya itu baik. Nggak ada yang tidak baik, itu nggak ada. Namun yang berhasil mengantarkan saya ke posisi saya saat ini adalah yang dimotivasikan. Gitu. Jadi motivasi apapun yang dulu-dulu tidak berhasil mengantarkan saya, sebaik apapun itu tidak saya motivasikan gitu. Tidak saya motivasikan. Paham Bapaknya? Seperti itu Mas. Tapi
cara penyampaian saya mungkin itu ya, benar sekali. Lah, apa yang panjenengan uraikan dan panjenengan tanyakan itu benar. Namun itu bentuk asumsi, bukan diam, bukan upaya diam, tapi upaya mengasumsi. Apa yang panjenengan uraikan, apa yang panjenengan sampaikan, dan apa yang panjenengan tanyakan itu bukan upaya diam, tapi upaya mengasumsi. Jadi di ranah manekung atau gembleng tidak masuk. Di ranah manekung atau gembleng tidak masuk. Karena dia Karena dia tergolong dalam kategori mengasumsi. Mengasumsi itu sebenarnya tidak ada gerakan apapun, tidak ada upaya apapun terkait raga kita. Namun asumsi ini merupakan upaya atau gerakan jiwa kita. Jadi walaupun raganya tidak bergerak, namun jiwanya bergerak. Berarti tidak diam kan? Tetap tidak diam, karena diam itu kan sikap dan sifat. Jadi proses apapun yang kita alami, proses apapun yang kita hadapi, itu disikapi dan disifati hanya dengan diam. Sikapnya saja yang diam, namun sifatnya tidak diam, tidak bisa. Atau sifatnya saja yang diam, namun sikapnya tidak diam, juga tidak bisa. Contoh misal, saya sedang bersamadi, muncul pemikiran-pemikiran itu, pemikiran-pemikiran ini, namun jiwa saya tidak peduli, ya, diam namanya. Berarti kan sifatnya diam, karena jiwanya diam, tidak peduli dengan pemikiran apapun. Namun sikapnya, raganya tidak diam. Contoh misal, walaupun banyaknya pemikiran itu ini, tapi raganya ini, berarti raganya tidak diam kan? Itu pun tidak bisa. Nah, itu pun tidak bisa. Atau muncul pemikiran itu, pemikiran ini, raganya tetap bisa diam, anteng, tegak, lurus, tidak bongkok, tidak bungkuk, tidak goyang, tidak bergoyang-goyang, diam raganya. Namun jiwanya nggak diam. Apa ya? Saya kan maunya diam. Ngapain sih kamu otak berpikir itu? Berarti jiwanya kan nggak diam. Itu pun tidak bisa. Itu pun berarti tidak diam. Jadi diam itu sikap dan sifat. Diam itu adalah perilaku. Perilaku raga kita, perilaku jiwa kita. Paham Bapak? Oke. Ada kesulitan lain? Tidak. Saya merasa senang karena panjenengan menjawab pertanyaan tentang kesulitan yang saya tanyakan dengan tidak mengalami kesulitan. Berarti panjenengan mengikuti motivasi. Kalau panjenengan mengikuti motivasi yang diberikan, saya yakin dan percayalah tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Karena motivasi yang diberikan itu adalah jalan yang pernah saya lalui. Jadi kalau motivasi ini diikuti, berarti kan tidak akan mengalami kesulitan. Nah, maksud saya seperti itu. Kemudian, seperti kadangan kita tadi malam, tentang arti maksudnya apa dan bagaimana itu patrap samadhi mijil sampurno, dan kemana arah tujuannya patrap samadhi mijil sampurno, yang jika disimpulkan secara singkat itu merupakan kesempatan emas bagi panjenengan di dalam manekung atau gembleng. Lah, untuk panjenengan bertiga, dengan seluruh masa lalu panjenengan yang saat ini sedang diselesaikan di dalam manekung atau gembleng, apakah panjenengan masih ingin bertahan di dalam patrap samadhi
mijil sampurno untuk beberapa hari, atau lanjut ke tahapan ketiga atau level ketiga, yaitu patrap samadhi mijil toto lenggah. Sepenuhnya kuasa ini hanya ada di tangan panjenengan sendiri. Kalau saya masih mau bertahan di sini dulu. Di patrap samadhi mijil sampurno. Bagaimana dengan panjenengan? Sama. Kalau panjenengan Ya udah 2 malam, kenapa patrap apakah sudah paling lama? ya enggak apa-apa, malah lebih maksimal ya. Kan saya bilang minimal itu 2 malam, maksimalnya 3 malam. Kalau ingin lebih dari 3 malam ya enggak apa-apa, itu kan waktu dan kesempatan yang saya sediakan ya. Minimal 2 malam, maksimalnya 3 malam, agar seluruh masa lalu kita itu terselesaikan dan semua masa depan kita itu tercerahkan dan masa kini kita tersempurnakan. Itu seperti itu. Yang kedua Pak, Siap? setelah saya sudah patrap belum penuntut, masih saya bilang, apakah tidak salah kalau masa saya menuntut seperti apa? Tidak salah. Di dalam manekung atau gembleng itu tidak salah ya, tidak ada yang salah. Kalau keluar dari motivasi, nah ini baru salah ya. Kalau keluar dari motivasi, nah itu baru salah, baru tidak tepat, baru tidak benar. Selagi di dalam ranah motivasi, tidak ada yang salah. Air mata menetes untuk seorang lelaki itu merupakan kesadaran terdalam. Jika seorang lelaki sampai meneteskan air mata, berarti kesadarannya itu sangat dalam ya, kesadarannya itu sangat mendalam. Jadi air mata itu kaitannya dengan kesadaran. Sesungguhnya tidak ada air mata buaya, itu nggak ada. Nah, disebut air mata buaya karena air matanya itu menetes bukan karena penyesalan ya, bukan karena penyesalan. Misal contoh, air matanya itu menetes karena tersayat pisau, nah, itu bukan karena penyesalan kan. Atau air matanya menetes karena kakinya tersandung batu, itu bukan air mata penyesalan. Nah, artinya itulah yang dimaksud air mata buaya, itu seperti itu. Kalau panjenengan memilih bertahan di tahapan kedua manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi mijil sampurno, yang berarti panjenengan tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan keluarga, memikirkan permasalahan-permasalahan, baik itu secara pribadi maupun secara keluarga, terlebih lagi secara umum. Saya senang sekali, namun dikarenakan panjenengan memilih bertahan di patrap samadhi mijil sampurno, maka saya tidak perlu memberikan motivasi-motivasi berikutnya, karena itu akan mengganggu panjenengan sendiri, mengganggu laku panjenengan sendiri. Jadi malam nanti panjenengan melanjutkan patrap samadhi mijil sampurno seperti yang sudah dimotivasikan kemarin malam, tata caranya dan semuanya. Hanya saja dikarenakan patrap samadhi mijil sampurno panjenengan bukan untuk yang pertama kali, melainkan selanjutnya, maka lebih ditegaskan lagi ketika panjenengan memakan, ketika panjenengan minum, ketika panjenengan mandi, merokok dan lain sebagainya, itu tadi dengan tata cara disempurnakan menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, agar supaya benar-benar hasilnya itu detail, ya, detail dan real. Artinya ketika panjenengan menyempurnakan makanan yang hendak dimakan, menyempurnakan minuman yang hendak diminum, menyempurnakan rokok yang mau dirokok, ketika mijil sesuci, itu
lebih didalami lagi ya, lebih didalami lagi, lebih hati-hati lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Nggih. Teguh Rahayu selamat selalu untuk panjenengan. Nggih. Nah, kalau mbaknya baru datang dari mana mbaknya? Dari Nganjuk. Oh, oke. Kedatangannya mau mengikuti Manukung, mau mengikuti Gembleng. Oh, apa kadangnya Mas Lahuri? Pak Heru ini? Oh, yang di Nganjuk. Oh ya, Pak Heru Nganjuk. Pak Andoni. Ya. Sama Pak Joni. Oke, siap. Suami saya juga bulan Agustus lalu. Oh ya, suaminya? Oh, panjenengan istrinya Pak Tarno. Nggih. Seperti ini, Bu. Manukung atau Gembleng itu berat, Ibu. Ya, itu berat dan sulit. Dan sesungguhnya kalau suaminya itu sudah Manukung atau Gembleng, istrinya tidak harus, sebenarnya tidak harus. Karena apa? Karena istri termasuk anak cucu itu sudah tertanggung oleh suami itu. Namun kalau istrinya juga ikut Manukung atau ikut Gembleng, ya tidak apa-apa. Namun ada pengecualian di sini. Jadi kalau panjenengan ikut Manukung, ikut Gembleng, maka status panjenengan, status spiritual panjenengan itu setara dengan suami, Bu. Sejajar. Jadi sama sekali nggak ada bedanya dengan suami. Nah, karena status spiritual panjenengan itu setara dengan suami, apakah panjenengan sanggup untuk tetap hormat sama suami? Sanggup. Tetap setia tuhu sama suami, tetap tawaduk sama suami, walaupun tingkatan spiritualnya itu sama, sebanding. Nah, kalau panjenengan sanggup, ya enggak apa-apa, saya terima. Karena panjenengan berawal bukan dari YouTube, melainkan dari bimbingan seorang kadang, terlebih lagi suaminya sudah selesai Manukung atau Gembleng, berarti saya tidak perlu bertanya, sudah Pak, karena sudah pasti panjenengan sudah menyelesaikan persyaratan Manukung atau Gembleng sebelum datang. Cuma itu tadi yang saya tekankan, jika seorang istri ikut Manukung atau Gembleng itu memang lebih luar biasa lagi. Hanya saja nanti itu karena spiritualnya itu sebanding sama suami, karena spiritualnya itu setara dengan suami, nanti itu ada di dalam perjalanannya nanti ya, di dalam perjalanannya ketika mempertahankan Manunggal Jati atau mempertahankan hasil Manukung, itu ada ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang nantinya ketika seorang suami berbicara, nah ini efek daripada spiritual yang setara loh, Bu ya. Jadi ketika ada seorang suami yang berbicara, itu panjenengan akan mencerna apakah suami saya ini berkata baik atau tidak. Itu otomatis itu ya, itu otomatis. Dan ketika suami panjenengan ini berbicara tidak baik, maka panjenengan akan bukan mengingatkan, berbicara lebih tinggi lagi. Satu misal, kamu itu kalau saya sedang nggak ada di rumah, jangan pergi-pergi kalau saya belum pulang ke rumah. Nah itu kan kata-kata tidak tepat kan, kata-kata tidak tepat lah. Panjenengan mencerna di situ, mengasumsi di situ. Ini otomatis. Nah ketika panjenengan mencernanya, panjenengan kan tahu kalau itu kata-kata yang tidak tepat. Nah panjenengan pasti akan menimpali. Nah kalau tidak punya beras, suruh nunggu kowe pulang. Nah itu otomatis, dari dalam itu otomatis. Karena apa? Karena spiritualnya setara, sebanding gitu lah ya. Nah kalau spiritualnya tidak setara, tidak akan peduli itu tadi ya.
nggak akan tahu itu kata-kata baik atau nggak baik, itu nggak akan tahu. Nah ini resiko yang nantinya akan panjenengan alami seiring berjalannya waktu ketika panjenengan mempertahankan hasil manekung. Namun dengan niat, walaupun saya spiritualnya sebanding dengan suami, saya akan tetap menghormati suami saya akan tawaduk sama suami saya akan setiatuhu sama suami saya. Nah ini beda lagi nih nanti. Nah, panjenengan sanggup itu. Nah, kalau sanggup, oke, saya terima kedatangan panjenengan untuk mengikuti manekung atau gembleng. Yeah. Ya. Namun nanti tentang tata caranya manekung atau gembleng, nanti ada kadang Mas Ahmad atau Mas Eko yang akan memotivasi ya. Untuk panjenengan yang dari Palu atau Sulawesi, asma sejatinya sudah dilungguhkan semalam? Belum? Tapi ya, man, orang mbak lunggone. Kuncinya dari pas, Pak. Oh, kuncinya belum pas. Kan bisa dituntun harusnya. Ya. Jadi nanti malam nanti asma sejati panjenengan akan dilungguhkan. Panjenengan siap ya, nah, supaya patrap sama di Mijil Sampurno panjenengan lebih ngenok karena asma sejatinya sudah dilungguhkan. Jadi kalau ada bacaan-bacaan yang belum pas, berusahalah untuk dipaskan dengan cara membuka buku. Nggih. Berarti kadangan kita sore hari ini saya cukupkan sampai di sini nggih. Untuk panjenengan bertiga, lanjutkan patrap samadhi Mijil Sampurno seperti yang sudah saya motivasikan. Untuk Mbak E nanti akan dimotivasi sama kadang nggih untuk memulai manekung atau gemblengnya. Mau langsung dimulai sore ini kan? Iya. Oke, siap. Dan nggih, matur suwun.